Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, awalnya seorang bapak di video berikut menunjukkan kepintarannya. Tetapi pada akhirnya dia tidak berkutik di hadapan Agatha. Langsung kita lihat. Dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, langsung tekan tombol like dan juga saya bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Kamu agama apa? Al-Fakir. Gua Islam. Apa? Mau ditanya? Apa? Mau bertanya apa? Ini kan ada pertanyaan, ya tentunya butuh jawaban. Kalau ada pertanyaan butuh jawaban itu bukan pertanyaan, namanya pernyataan biasanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tujuan menyembah Tuhan. Kalau itu perlu dijawab nggak? Boleh. Apa tujuan kamu menyembah Tuhan? Silakan. Ya, yang pertama untuk mengharap ridho dari Allah. Yang kedua agar selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang termaktub di dalam beberapa surah itu dikatakan di ibtiga imardatillah, untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk selamat dunia akhirat. Seperti itu. Tapi begini ya Bu Agatha, masalah menyembah ini baik di dalam kekristenan maupun dalam Islam sendiri ini berbeda-beda dalam mendefinisikan sesuai dalil-dalil yang mereka bawa, ya toh. Sedangkan dan sampai sekarang ini tidak ada definisi yang real tentang kata menyembah itu sendiri. Walaupun dari beberapa umat Islam itu mengatakan bahwa kata menyembah itu adalah tunduk, patuh, mengikuti dan berserah diri kepadanya. Tapi dalam pihak kekristenan pun itu juga berbeda lagi. Makanya itu mari kita mendefinisikan kata menyembah ini melalui akademisi pembuktian. Bagaimana, setuju? Hello. Woi. Itu kalau di dalam Islam awai kayak gitu harus ditutup mulutnya pakai tangan kiri itu. Sebetulnya itu ajaran yang paling lengkap itu dalam Islam melalui Al-Quran dan hadis. Jangankan kita beribadah, mau berak pun, mau tidur pun, mau makan pun, itu semuanya diatur dalam Islam. Oke, boleh saya Seperti tahu yang tadi di itu mana perintah sunat? Oke. Boleh saya tahu lengkapnya Quran kamu, perintah di sunat seperti kalian lakukan itu, boleh tahu di mana hadisnya atau dalilnya? Di Quran. Ada nggak perintah? Kalau begini. Sunat itu tidak ada di Al-Quran secara itu. Tapi banyak kali cerita kau, lengkap lah, berak lah, apalah, sunat aja gak ada diatur. Kejauhan kau ngomong berak, mau ke toilet, apa diatur, mana perintahnya? Kalau nggak ada, udahlah diam aja kau. Apa kau? Penyembahan dalam Kristen maupun dalam Islam itu berbeda. Gak usah dikasih tahu dek, biar agak banyak kalimat kau. Semua orang pun tahu. Gak penting kali ya. Itu masih saya tanya perihal sunat. Perihal tentang sholat aja kamu tidak bisa nanti tunjukkan ya. Tata caranya, bahkan puasa pun gak bisa nanti kamu jawab. Jadi jangan bilang lengkap kalau kamu aja gak jelas sunatnya kenapa. Jangan banyak bacot. Di sini gak bisa pakai bacot. Di sini pakai dalil. Macam itu, ya kan?
Nggak ada ya, kalau udah dibilang nggak ada, berarti omongan kamu semua itu kosong, tak iya. Dah, apalah, kau mau ngomong apa? Kau jangan ngajarin kami. Kau usah kau ajarin cara nyembah. Tapi sebelum kamu menyembah, ya pastikan dulu Tuhan kamu yang disembah ada. Itu maksud saya. Jadi terserah tata cara kamu begini-begini. Kalau nggak ada Tuhannya untuk disembah, untuk apa kamu nyembah? Itu ya. Jadi bicara tentang ibadah, pastikan dulu itu Tuhannya ada. Di sebelah mana? Biar disembah dengan betul. Kalau Tuhannya pun tidak ada, kamu nyembah apa, angin? Kamu nyembah apa? Bingung. Nah, seperti itu. Jadi pastikan dulu ada sesembahannya, baru menyembah. Tidak ada sesembahan tapi disembah, buat apa? Begitu. Ini ya, ada yang typing, jangan saling menjatuhkan. Ngapain dijatuhkan? Orang kami duduk kok jatuh. Gak ada kami jatuh-jatuhan. Kalau mau main jatuh-jatuhan nanti aja di sumur. Kolak duren. Nggak ada menjatuhkan di sini, Bang. Karena nggak bisa saling menjatuhkan. Kenapa? Saya di atas, dia yang jatuh. Di sini dipastikan dari pihak kalian yang jatuh. Karena nggak bisa saling jatuhkan. Macam mana kalian bisa jatuhkan saya? Dia nggak bisa jatuhkan saya. Karena dia nggak punya room. Ya kan? Kenapa ini, Kak? Buset, tak kira HP ku macet. Ternyata apa? Tak iya. Apa ini? Sate-sate, tak ada sate. Kalau tak ada sate, kita makan babi panggang aja ya. Apa? Menghapus dosa tak? Apa itu, Bang Star? Nggak ada ya. Jadi bicara mau kamu sunat, mau kamu puasa, mau kamu sujud, mau kamu ibadah apapun, sebelumnya dipastikan dulu Tuhannya ada. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Kalau dipastikan Tuhannya ada, baru boleh nyembah ya. Kalau mau dapat ridho, pastikan Tuhannya ada dulu gitu. Kalau Tuhannya nggak ada, apa yang mau diridhoi? Kalian harus cari ridho Roma atau ridho apa? Dangdut Academy, ridho DA. Ya, lagi manggung ya kayak gitu. Jadi gini ya teman-teman ya. Kamu boleh berbangga apapun tentang ibadah kamu. Ya kan? Boleh kamu berbangga tentang apapun. Ya. Tapi pastikan dulu Tuhanmu ada dan ada kuasanya. Kalau Tuhannya nggak ada, kuasanya nggak ada, untuk apa? Ya. Salam. Nah, ini lagi nih. Markus 6 ayat 19 si gondrong. Kok bikin 1926. Ya, Yunus, kamu ini kan yang tadi ya kan. Gara-gara di mute kamu bikin akun baru ya, 0 follower dan 0 pengikut, ya kan? Ya. Gitu ya. Jadi kamu bilang kayak gini dari Bebel itu nggak ada ya. 1926 itu kitab siapa? Aduh Tuhan. Maaf ya, udah meninggal dunia lagi si Yunus. Ini loh, kalian itu boleh bernarasi apapun, boleh bernarasi entah apapun, oke? Tapi setidaknya kalian itu harus mendukung pernyataan kalian secara logika dan secara data. Itu narasimu itu akan dianggap valid kalau kamu sertakan data dan juga pakai logika. Udah nggak ada data, nggak ada logika. Cinta ini kadang-kadang tak ada loh. Ngapain
lain. Gitu loh. Gimana lah kamu ini? Nah, itu si Jai betul itu. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Gitu. Jadi minimal kalian itu harus mengenal sesembahan kalian. Kalau kalian tidak mengenal sesembahan kalian, gak ada gunanya. Itu ya, Yunus. Kamu mau berusaha apapun, tetap Yesus itu adalah pencipta kamu. Kamu mau berusaha kayak gimana pun, ya, tetap nggak bisa kamu pungkiri, Tuhan yang nyata itu hanya Tuhan Yesus. Tuhan yang lain itu ya hanya klaim-klaim aja. Pada kenyataannya tidak pernah kuasanya ditunjukkan. Contoh kayak Zoroaster itu, ya. Adakah yang menyaksikan Tuhannya dan kuasanya? Gak usah Tuhannya, kuasa dari Tuhannya. Zoroaster itu, yang nama nabinya Zarathustra, nama kitabnya Ardafira, nama Tuhannya Ahura Mazda, nama tunggangannya waktu dapat wahyu adalah Buroh. Nah, itu aja itu pada kenyataannya itu nggak pernah tahu di mana, kapan kuasanya itu nggak jelas gitu loh. Atau apalagi agama-agama lain gitu. Ada tidak pada faktanya kuasanya itu dari dirinya gitu loh. Nah, yang jelas-jelas nyata kuasanya itu cuma Tuhan Yesus. Di dunia ini cuma Tuhan Yesus. Sisanya saya nggak pernah tahu ada yang demikian. Gitu loh. Ya, jadi kalau mau kamu banggakan Tuhan kamu, kalau belum ada, dia tidak nyata adanya dia sebagaimana adanya dia dan bagaimana kuasanya, yaitu saya rasa belum pantas disebut Tuhan ya. Terserah bentuknya seperti apa. Kita tidak bicara bentuk, karena bicara Tuhan itu bukan bicara fisik, betul ya? Bicara Tuhan itu bukan bicara bentuk secara materi, gitu. Tetapi bicara Tuhan itu bicara kekuatan, bicara kuasa, itu, ya. Bicara apa yang dia lakukan, gitu. Karena Allah atau Tuhan itu hanya bisa dibuktikan dengan kuasa, gitu. Jadi kalau tinggal ngomong aja, aku Tuhan, tapi nggak bisa membuktikan dia punya kuasa, yaitu omong kosong gitu. Saya nggak peduli mau bentuknya batu pun nggak apa-apa, yang penting ada kuasanya. Loh, kalau bentuknya batu nggak ada kuasanya ya percuma gitu ya kan. Nih ya, orang murtad itu cuman dua hal. Pertama karena urusan selangkangan dan perut aja. Oke, orang murtad itu secara iman Kristen adalah orang yang keluar dari Kristen. Ya, dia masuk ke agama lain, mungkin dia jadi mu'alaf, gitu kan. Memang betul, kalau nggak gara-gara selangkangan ya perut. Betul itu, Najaha. Pas. Orang yang keluar dari Kristen biasanya gitu. Ya, karena murtad dalam kitab kami itu artinya keluar dari Kristen. Ya itu, dan nanti mungkin mu'alaf gitu. Biasanya memang kayak gitu, yang keluar dari Kristen itu biasa. Betul, ini saya setuju ini. Betul kali, pas sekali. Itu ya. Kenapa? Ya pasti gara-gara itu. Perhatiin aja contoh kayak Deddy Kokbota, kayak si Ruben Iskariot, itu kan murtad dari Kristen gara-gara itu. Serius. Ya. Tapi orang yang masuk ke dalam Kristen atau menjadi percaya, biasanya itu karena dia sudah mengenal Tuhan Yesus. Seperti itu. Ya kan, Angelina Sonda. Itu banyak kok. Udah banyak hal itu. Begitu. Ini typingannya. Iya. Itu nanti kau 70 tahun tegang hidungmu. Nanti 70 tahun tenang terus, tenang aja, nanti di sorga kau cepatlah langsung kau innalillahi, biar kau rasakan itu kau tegang 70 tahun.
Nanti tegang itu. Nama dia ODGJ loh. ODGJ, ODGJ. Nggak apa-apa lah ya kan. Ya itu punya dia, disebut-sebut. Janganlah kau sebut-sebut barang kau. Kok lucu-lucu kali orang ini ya. Suka kali nyebut barangnya sendiri. Aduh. Saya pun bisa bilang Tuhan kalau omong aja bun. Iyalah, semua orang itu bisa ngaku-ngaku Tuhan, bisa ngaku-ngaku apapun gitu. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan, itu bohong semua. Semua orang nih, 300 orang di sini, ngaku Tuhan itu bisa, say. Gampang. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya, aku menciptakan langit dan bumi, aku begini. Semua orang bisa. Ya, itu bisa gitu. Lu ateis? Enggak lah. Ya, semua orang bisa melakukan itu, tetapi membuktikan dirinya Tuhan, nah, itu perlu dipertanyakan. Ya, bicara soal ateis, ya. Coba kalian bayangkan, di dunia mereka itu ada agama, ada Tuhan. Giliran di sorga nggak ada agama, nggak ada Tuhan. Kerjanya apa? Cacing Alaskanya tegang terus. Jadi siapa Tuhan lu? Sang Tritunggal Maha Kudus. Itu Tuhan saya. Kenapa bang? Tuhan saya itu adalah Allah Tritunggal. Gitu. Apa kok bisa-bisanya bilang saya ateis? Tuhan ada kok. Coba buktikan. Loh, gambarnya aja ada. 2000 tahun yang lalu no, ada di Israel. Semua orang ngelihat dia. Ada dia, benar-benar ada, nyata. Ya, dipegang sama banyak orang. Itu. Gimana? Spill gambar. Wah, ada no, di PT aku lihat dah. Lihat di PT aku ada gambarnya. Lihatlah di PT aku, ada gambarnya. Digambarkan tuh sama Rasul Lukas. Ada. Ya, apa nih? Semua orang bisa jadi Tuhan kalau dia bisa ngomong. Tuh, semua orang bisa jadi Tuhan kalau dia bisa ngomong. Lah harus dibuktikan lah. Semua orang bisa ngaku Tuhan kalau bisa ngomong. Nah, ada yang nggak ada Tuhan tapi diomongin Tuhan sama orang. Nah, ada Tuhan yang diusung oleh manusia. Kayak partai mengusung presiden gitu. Lu tahu nggak? Ya, tapi ini Tuhannya Tuhan boneka. Ya, dia diusung sama beberapa partai. Ada mah kagak gitu. Kagak ada gitu. Cuman diusung aja, namanya aja diusung. Coblos. Gitu. Kenapa? Ya, jadi semua orang bisa jadi Tuhan kalau dia bisa ngomong. Bukan, ngaku. Nggak akan bisa jadi Tuhan. Nggak bisa. Saya bisa ngaku Tuhan, tapi saya nggak bisa jadi Tuhan. Kenapa? Nggak ada kuasa. Bicara Tuhan itu bicara kuasa. Jadi bicara Tuhan itu bukan bicara ngomong doang. Ya kan? Seperti itu. Jadi Tuhan usungan bahaya bun. Ya iya, orang dia nggak ada tapi diusung sama satu partai ya kan, satu partai diusung. Oh inilah Tuhan, sembahlah dia, coblos nomor sekian. Tapi pada kenyataannya Tuhannya nggak ada. Nah itu kayak Tuhan boneka. Nah seperti itu. Ya tapi banyak yang percaya. Jadi diatur-atur nih pengikutnya. Ya iya kan kayak gitu. Biasanya yang mengusung itu yang mengatur presiden kan gitu kan. Yang mengusung Tuhan itu diatur, Tuhannya diatur, nggak boleh kau nampak, diam aja kau situ. Nggak boleh kau beranak kayak batu, diam kau situ. Nggak boleh kau tunjukkan muka kau, udah pokoknya diam aja. Atur-atur aja dia. Pokoknya kau harus kayak gini. Nah itu yang namanya Tuhan diusung. Itu Tuhan yang namanya diciptakan oleh manusia itu. Digelari Tuhan, dinamai Tuhan, dilabelin maha kuasa, maha ini, maha itu, maha segala-galanya. Tapi pada kenyataannya ya nggak ada. Seperti itu. Cerminan penganut agama, nah ini kita. Thank you bang, 251. Cerminan penganut agama nonis bisa dilihat di komennya ya kak.
Kalau melihat cerminan penganut Islam, itu bisa kamu lihat di Candi Prambanan, di jalan raya, di depan Bank Mega, di kereta, di mana lagi tuh? Di Borobudur. Cerminannya itu bisa ditengok di situ. Bisa di Konoha jelas sekali cerminan yang agama itu. Agama kamu itu. Ya, bisa dilihat itu contohnya di Cidahu gitu. Itu cerminannya tuh. Di depan gereja, itu ada tuh cerminannya itu. Mau nengok kau? Di Konoha itu terdengar jelas 5 kali sehari cerminannya. Iya, gimana? Ya, cerminannya itu biasanya di Trans 7 tuh beritanya itu menohok. Gitu. Gimana, Bang? Kalau mau nengok cerminan ya, apa kamu bisa melihat cerminan agama dari orang-orangnya? Ya. Tonton aja Trans 7 Bang yang sampai di boykot itu. Cerminan apa aku nggak tahu. Joeleo Sabtu Haleluya. Nah, gimana? Jika Yesus mengaku Tuhan, penyaliban tidak terjadi saat itu. Ini rahasia keilahian Yesus. Apa itu? Oh, lagi enak-enaknya tidur dengar toa. Aduh, Dek Rani, santai-santai. Lucu. Thank you. Apa nih? Tuele. Paling ujung-ujungnya dikatakan oknum ya, nggak apa-apa dikatakan. Emang itu oknum kok, memang itu oknum. Tuhan berwujud manusia, mistis percaya nggak? Pasti make logika. Nah, logika kalau Tuhan berwujud manusia, Tuhan itu bisa menjadi apapun. Jadi kalau dikatakan Tuhan berwujud manusia, udah saya bilang, bicara Tuhan itu bukan bicara seperti apa bentuknya. Tapi bicara Tuhan itu bicara tentang kuasanya. Itu dulu. Jadi kalau mau wujudnya batu boleh, wujudnya angin boleh, wujudnya api boleh, wujudnya manusia boleh. Kenapa? Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Jadi kalau kamu bilang, Tuhan berwujud manusia, mistis percaya nggak? Pasti make logika. Kalau kamu pakai logika, kamu tidak akan mengatur Tuhanmu. Betul nggak, Eksa? Iya. Kalau kamu sudah mengekang Tuhanmu, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, udah saya pastikan itu Tuhan ciptaan kau. Tuhan itu nggak boleh diatur manusia. Mau seperti apa wujudnya itu nggak boleh kita atur. Begitu kamu memberi aturan bagi Tuhan kamu, saya langsung paham. Tuhanmu itu adalah Tuhan usungan manusia. Nah, itu. Tuhan itu harusnya tak terbatas. Setuju dong? Kalau Tuhan tak terbatas, kenapa kamu batasin? Pakai logika lah. Kita kan mau pakai logika. Boleh tidak kamu mengatur seperti apa wujud Tuhan? Maha tak terbatas. Nah, itu direnungkan pakai kepalamu. Jadi kalau Tuhan kamu masih kamu atur, fix itu Tuhan yang kamu bentuk sendiri. Kalau mau bawa-bawa logika, saya seneng. Kalau ada orang yang mau membawa logikanya. Jadi kamu nggak bisa mengatur Tuhan. Mau seperti apa dia adanya. Sebagaimana adanya dia, manusia itu nggak boleh ngatur-ngatur. Kalau sempat kau atur Tuhanmu pas kok kayak presiden usungan partai. Maka saya katakan ya, Tuhanmu itu terbatas. Kenapa? Kamu batasi. Tuhan harusnya maha tak terbatas. Begitu kamu batasi Tuhan kamu, bukan Tuhan namanya. Bukan Tuhan. Saya sudah pastikan itu. Ya, kenapa? Kamu sudah menjengkalinya.
Kalau Tuhan bisa kau jengkali, fix itu boneka atau itu Tuhan bikinan kau. Ya, begitu dia kena aturan manusia, mati kau. Kok bisa Tuhan kena aturan manusia? Kena tilang. Salam jari. Tuhannya langsung bangkir aturan. Masuk kandang lagi. Nggak boleh. Aduh, gimana kamu ini? Coba. Itulah. Bisa nggak jadi sandal jepit? Katanya lah Tuhanku. Mau nggak dia? Gitu loh. Nah ini ya. Luculah, Tuhan berwujud manusia di masa itu, lalu disalib mati. Yang lebih lucu itu nggak ada Tuhan dibikin Tuhan. Yang paling lucu itu, namanya Tuhan, labelnya Tuhan, maha, tapi nggak ada barangnya. Ya kamu itu sama kayak jualan, tapi kayak pre-order gitu loh. Nanti aja gitu, iya kalau ada dikirim. Masa Tuhan pre-order? Ada lagi nih model Tuhan pre-order dulu, nanti masalah nanti ada, nantilah dikirim kalau ada. Atau Tuhan dalam bentuk brosur. Ya, Tuhan dalam bentuk brosur ini lebih lucu sebenarnya. Ya, brosurnya aja nih, oh, pokoknya ini Tuhan, say. Ini Tuhan, ini begini, ini begini. Barangnya mana? Nggak ada. Ya, itu kayak manual book. Tuhan versi manual book. Ini lebih nggak nyambung. Ini ada yang nanya ya. Alasan murtad, oke. Ini jujur dari hati aku ya. Ya, aku murtad itu karena dua hal. Pertama, aku nggak mau dijadikan perawan, disodok, dijadiin perawan, disodok, dijadiin perawan, disodok, dijadiin perawan, disodok, jadiin perawan, disodok, dijadiin perawan di sorga. Itu Bang Sapo. Itu alasan pertama. Ya, aku tidak mau jadi bidadari yang untuk memuaskan satu pria. Ya kalau nanti dapatnya yang jelek gitu kan, jeli gitu ya. Itu alasan yang pertama. Kenapa aku murtad itu? Sebagai perempuan aku merasa tidak dihargai. Ya, di dunia aku dihargai. Ya, di surga aku nggak ada harganya, Bang. Bahkan digratisin, Bang. Sodok terus, perawan lagi, sodok terus lagi gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, saya menemukan Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Yang nyata kuasanya yang diberitakan oleh bangsa Israel. Nah, itu. Kuasanya itu. Dia kuasanya bisa membangkitkan orang mati. Naluri saya sebagai manusia itu nggak mau mati. Ya, saya pengennya hidup terus gitu. Nah, Tuhan yang satu ini, yang namanya Tuhan Yesus ini, bisa membangkitkan orang mati dan memberikan hidup kekal. Itu alasannya. Saya nggak peduli bentuk dia kayak apa, saya nggak peduli. Yang penting ada kuasanya. Itu. Dua itu alasannya. Sisanya nggak ada. Nggak penting bagi saya. Kalau uang saya bisa cari duit. Jodoh bisa saya cari. Kayak gitu. Itu ya, Bang Sapo ya. Kamu kan nanya. Nah itu Bang, aku agak trauma nengok surga. Bagi wanita itu suatu bentuk ketraumaan bagi saya. Seperti itu. Oke. Satu lagi di poli, aku nggak akan mau itu. Nggak penting itu mah. Itu sih, ya. Kebayang, karena bicara Tuhan itu bukan bicara tentang dunia ini gitu kan, bicara nanti ya. Kalau tentang dunia ini saya nggak butuh Tuhan gitu, tapi bicara tentang setelah, bagaimana kita setelah kita mati itu. Jadi kalau bicara Tuhan cuman hanya untuk hari ini dan sampai 70 tahun ke depan, yang nggak punya agama juga bisa hidup dengan sukses gitu, bisa hidup bahagia, bisa hidup ya berkecukupan sesuai dengan keinginannya gitu. Tapi bicara Tuhan itu bicara masa yang akan datang setelah kematian. Karena jiwa kita ya teman-teman ya, mau kalian sadari atau tidak, di bawah alam sadar kalian, hati nurani kalian itu menginginkan kalian tetap tinggal hidup di dunia ini, betul nggak? Saya tanya 388 orang di sini, betul tidak? Kalian tidak ikhlas mati, kalian pengen tetap hidup, betul nggak? Iya kan?
Atau kalian pengen cepet-cepet mati? Nggak ada. Manusia itu nggak ada yang mau mati. Nggak ada. Ya, kalaupun kamu bilang, oh saya ikhlas mati gitu, saudara kau nggak pengen kau mati, mama kau nggak pengen kau mati, anak kau nggak pengen kau mati. Tidak ada keikhlasan di dunia ini oleh satu orang pun mati, ya. Nah itu, semua orang pengen hidup. Artinya apa? Kamu memang diciptakan hidup dan kamu memang diciptakan untuk meninggali bumi ini. Karena kamu pengennya di bumi, gitu. Ya kan? Pasti. Itu nggak mungkin. Karena memang kodrat kau memang hidup di bumi ini. Jadi kalau kalian bilang punya Tuhan, bertuhankan sesuatu, tapi kalau dia tidak bisa menghidupkan kamu dan memberikan kamu hidup kekal di bumi yang baru dan langit yang baru, ya, itu nggak usah kamu tuhankan, nggak ada gunanya itu. Meskipun labelnya Tuhan maha begini, maha begini, maha begitu, ya, tapi kalau tidak ada bukti, tidak ada bukti untuk kuasanya yang kamu harapkan itu, tinggalkan. Saran aja, tinggalkan. Kamu tertipu, sayang. Ya, kamu harus mencari Tuhan yang benar-benar bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Yang kamu butuhkan itu cuma hidup kekal. Serius. Yang kamu butuhkan itu hidup selamanya. Hidup abadi. Gitu. Kalau kamu butuh ketenangan, ya kamu hidup berdamai, itu gampang cari ketenangan. Kalau kamu hidup butuhnya uang, kamu kerja dapat cari uang. Kalau kamu hidup butuhnya perempuan-perempuan, kamu cari perempuan-perempuan, bisa kamu bayar gitu. Tapi yang tidak bisa disediakan dunia ini, itu yang disediakan Tuhan harusnya. Ya, makanya kamu mencari Tuhan, kenapa? Karena yang diberi Tuhan itu yang tidak disediakan dunia ini. Sudah, sampai sini paham? Itu ya. Jadi kalau yang tadi nanya alasannya murtad itu, saya geli nengok surga versi server sebelah. Serius. Itu bagi saya suatu penghinaan. Penghinaan bagi saya sebagai seorang perempuan. Sibuk-sibuk saya capek-capek saya jaga perawan saya. Di sana dicoblos-coblos, gak ada harganya. Trauma, betul-betul trauma. Ya, itu hal yang tidak pantas yang diterima seorang perempuan. Ya, dijajarkan 70 atau berapa gitu, terus untuk disodok-sodok, nggak di otakku itu. Serius, takut kali aku, trauma aku dengar itu. Iya. Itu kalau saya seperti itu. Mak marah dia, pontek katanya. Biasa aja jangan ngamuk, tapi harus kau pikirkan itu cemana nasib mama kau nanti digigit gitu ini ya kan. Palung Mariananya ya, kerja dia cuma dicoblos di ini, dicoblos di ini, dicoblos, terus nanti apa, dikasih perhiasan. Astaga Tuhan, nggak di otakku itu, nggak di kepala gitu. Oke. Seperti itu. Jangan kau marah, tapi harus kau renungkan itu. Jadi kalau kamu memilih Tuhan, pastikan yang ada kuasanya. Jangan pikirkan bentuknya. Jangan kau pikirkan seperti apa dia. Ya, karena nggak akan bisa kau pikirkan itu. Dan kalau kamu mulai membatasi dia, nggak boleh begini, nggak boleh begini, fix Tuhanmu itu versi pikiranmu. Maka kamu itu butuh Tuhan hayalan seperti mau kau. Iyalah, itu Tuhan hayalan itu. Gimana nggak dikatakan hayalan? Yesus seperti yang kau mau. Pokoknya dia nggak boleh dalam bentuk manusia. Pokoknya dia jangan kelihatan. Pokoknya begini-begini. Itu. Tuhan kamu itu kamu batas. Terbatas. Jadi kalau Tuhan dibatasi, itu adalah Tuhan hayalanmu. Kamu nggak boleh membatasi Tuhan. Seperti apa kerjanya, biarkan dia membuktikan itu sebagaimana adanya dia.
Ya. Jadi dia adalah sang ada sebagaimana adanya dia. Bagaimana adanya dia itu harus kamu terima. Gitu. Jadi kalau Tuhan kau ada rule-nya, Tuhan kok kena hukum. Kena rule gitu. Allah kena pelanggaran, Cok. Ini gua nggak ngapa-ngapain, dibatasin, Cong. Sama kalian, boy. Iya, agak lain ini. Ya ampun. Kenapa penonton tidak nyaman? Jangan di-report ya. Sakit hati. Dikasih logika kok malah kena gitu. Nggak ngatur Tuhan ya. Ini aku live ya. Ih, ngeri kali woi. Udah kena berkali-kali kan. Nanti kita live lagi ya. Kita rugatkan dulu lah. Panas orang ini, demam ini semua. Tak matiin dulu nanti. Oh, 28. Haleluya. Nah, halo Bang Lukas. Salam Kak. Salam. Kak mau nanya, ini sebelumnya saya minta maaf ya Kak ya. Saya sebelum nanya mau cerita dulu. Ini nantinya ada kaitannya dengan pertanyaan saya. Begini Kak, teman saya itu dulu agamanya Kristen. Kemudian dia punya masalah pribadi. Cuma dia curhat ke saya dan tanpa sepengetahuan istrinya. Dia ada masalah dengan perempuan lain sampai dia menghamili lah, ceritanya gitu, menghamili. Tapi cewek itu adalah Muslim. Kemudian dia diminta pertanggungjawabannya. Nah, di dalam Kristen kan nggak boleh. Itu menurut pemahaman teman saya, itu dia nggak boleh cerai. Dan istrinya juga nggak mau cerai juga, istri teman saya itu. Nah, tapi kan si cewek ini kan tetap mengejar teman saya untuk bertanggung jawab untuk menikahi, dengan catatan dia harus masuk Islam. Nah, kemudian teman saya minta tolong sama saya untuk mensahadatkan. Soalnya kemarin kakak tahu sendiri, saya dulu kan Muslim juga. Ya, kakak udah tahu lah cerita diri saya. Dia kan minta tolong untuk mensahadatkan dia. Oke. Saya sanggupi, terus saya ajak dia ke masjid. Kemudian saya sahadatkan dan disaksikan berapa orang sampai di video segala macam. Nah, kemudian kan video itu kan disampaikan pada si cewek itu untuk bukti bahwa dia itu sudah syahadat, sudah masuk Islam. Begitu setelah itu ternyata tidak jadi nikah. Dengan alasan ada pertimbangan lain dari pihak teman saya itu. Ternyata dia mencarikan orang lain gitu loh, mencarikan lain sebagai pengganti dia. Dan si cewek itu menyetujuinya gitu loh kan. Jadi nggak sampai terjadi pernikahan gitu. Nah, kemudian kemarin itu teman saya datang ke rumah. Saya tanyakan, dia kan tahunya saya masih Islam.
Mm-mm. Nah, saya tanya, kamu tetap gimana? Sudah bisa sholat belum? Wah, saya nggak nganu, saya nggak saya jalankan. Sekarang saya masuk gereja lagi. Nah itu dia kan terus cerita itu, loh kenapa kok sampai nggak jadi gitu? Kenapa kok sampai kembali lagi ke Kristen? Terus kok nggak sampai apa tuh? Jadi nikah itu kan kemudian teman saya itu kan cerita itu kan, karena sudah dia mencarikan cowok lain untuk menggantikan dia gitu kan. Nah itu ternyata dia sekarang kan masuk gereja lagi, dan dia nggak apa tuh nggak dibaptis lagi ya. Itu gimana? Apakah diterima atau enggak juga? Apa? Halo? Dia kan udah mengatakan apa tuh, menyatakan syahadat. Kan udah berarti kan dia udah murtad kan. Nah kemudian dia masuk lagi ke Bapak perlu tanya, dia murtad itu sungguh-sungguh atau enggak? Nah itu disaksikan orang banyak. Enggak masalah, namanya juga berbohong kan gitu. Bisa aja gitu kan. Iya. Gitu ya. Satu. Yang pertama, dia kan berzina, kan udah ada istrinya. Dia berzina. Dan kalau dia berzina itu tidak harus menikahinya. Nggak perlu. Nah, kalau perempuan itu pun menuntut menikah, ya dia harus menolak itu. Kenapa? Karena kan istrinya tadi juga sebelumnya kan dia nggak mau juga dicerai ya. Kasih tahu bahwa dia punya istri gitu. Ya kalau mau bertanggung jawab atas anaknya, kalau memang itu anaknya ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak harus menikahinya. Nah, dia sebagai seorang Kristen harusnya mengaku dosa bahwa dia pernah berzina gitu. Dia harus mengakui dosa itu. Dan kalau yang masalah dia syahadat, ini suaraku dengar ya Pak ya, jelas ya? Iya, dengar. Ya. Dan kalau masalah syahadat, tanya dia, kalau dia berbohong, dia harus mengakui dosanya berbohong. Ya tidak perlu dibaptis, ya nggak masalah, karena dia juga main-main kayaknya, berbohong kan? Nah, berbohong kepada orang banyak, ya dia harus mengaku dosa. Ya kalau dia tidak mau dibaptis, dia harus mengakui dosanya itu. Begitu. Karena dia kan nggak sungguh-sungguh dari hatinya. Banyak kok orang yang seperti itu. Nah, ini ada yang bilang kan, jangan candain agama. Itu betul. Jangan mencandain agama. Ya kalau kamu misalnya terlanjur berbohong, tapi kamu nggak mau masuk agama itu, ya sebenarnya kamu tinggal mengakui kebohongan kamu. Gitu. Jangan pula kau keluar masuk agama gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu tapi gini ya, tapi kalau dia awalnya memang bercanda dia kan, misalnya bohong gitu kan, dia sebenarnya nggak mau, terus dia balik lagi, ya nggak apa-apa. Orang itu pernah jatuh ke dalam dosa, jadi bukan masalah bercandain agama. Karena gini Pak, nih ya, aku kasih tahu ya teman-teman juga nggak boleh mengatakan gini kan, kalau udah masuk aja, nggak usah keluar masuk gitu. Nggak apa-apa, biarkan dia menyadari kesalahannya itu. Ya, nggak, takutnya dia udah bersyahadat gara-gara kalian bilang kan, kamu ini ngebecandain agama. Akhirnya dia beneran ke agama itu gimana? Nah itu. Jadi kalau memang dia pernah jatuh dalam dosa, hilaf gitu, dia harus minta maaf dan dia harus mengakui itu dengan hati. Nah kita juga jangan bilang, udah Islam Islam aja, jangan balik lagi ke Kristen, atau kalau udah Kristen aja. Nggak boleh kayak gitu. Biarkan dia memilih yang sesuai dengan apa kehendak hatinya gitu loh. Karena kalau kita mengatakan seperti itu, nanti dia menjalani sesuatu itu dengan terpaksa. Mana yang menurut pilihan hatinya baik, kita ya membiarkan itu. Karena semua orang ini pernah jatuh ke dalam dosa. Seperti itu Pak. Jadi kalau dia memang bohong, ya tinggal ngaku aja dia bohong. Gua sebenarnya nggak dari hati, ya nggak apa-apa, dia balik lagi ke Kristen. Dan kita harus menerima itu. Nggak boleh kita halang-halangi.
Oh iya, enggak, masalahnya gini Kak. Sewaktu syahadat itu disaksikan orang banyak. Nggak apa-apa, ya dia membohongi orang banyak gitu. Nggak masalah. Oh gitu. Iya. Jadi kalau buat tadi kan kakak mengatakan kalau dia tuh main-main gitu loh, bohong-bohongan gitu loh. Ya Saya dia rasa enggak. ya dia berbohong atau dia memang beneran. Ya Nah, itu memang dia coba kan sungguh-sungguh syahadat itu kan untuk sebagai syarat dia dia kan menikahi dipaksa. secara itu. Ya dia kan dipaksa. Iya benar. Dia tidak Benar, dengan ah, keikhlasan hatinya. Artinya ya dia hanya formalitas gitu. Nah, ya yang bisa dia lakukan adalah itulah mengakui dosanya. Oh gitu ya ya ya. Ya, dan ternyata kan perempuannya juga ternyata bohong kan, nggak mau juga sama dia. Malah bertanggung Benar, jawab benar. dengan malah kawin dengan laki-laki lain gitu kan. Artinya bisa jadi temen abang ini dijebak, bukan anak dia. Karena sama dia aja bisa, apalagi sama orang lain kan gitu logikanya. Nah, Oh gitu. Iya. salam Kak Guyari. Oke Kak, terima kasih. Hanya itu aja. Sama-sama, Tuhan berkati. Ya, Tuhan memberkati kakak. Amin. Salam juga Kak Kagu, apa kabar? Nah gitu, jadi gini ya teman-teman ya, narasi kita pun salah ketika kita bilang, udah loh kalau udah misalnya ya, kayak tadi tuh terjadi udah mualaf, jangan kita bilang udah di situ aja, jangan. Dia jadi melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak hatinya, biarkan. Dan kita juga tidak boleh memaksa, misalnya dari Islam ke Kristen gitu. Nah, karena gara-gara mau kita nikahi, kita paksa dia masuk agama kita sebagai suatu persyaratan, nah itu juga tidak benar. Jadi biarkan dia melakukan apa yang menjadi keinginannya. Kalau dia memang mau belajar, ya biarkan gitu. Karena dipaksa-paksa itu nggak enak loh, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau memang dari keinginan hatinya ya nggak apa-apa. Kalaupun dia awalnya bercanda gitu kan, tapi pada akhirnya dia menjalani dan dia mau, kan itu jadi bagus. Tenang aja teman-teman, gini ya, nggak perlu kita memaksa orang lain untuk jadi Kristen. Itu ya. Kita ini kan kadang-kadang ya, aduh nyamuk. Kadang-kadang ya kita itu pengennya ya, gimana caranya supaya dia masuk Kristen gitu. Nggak perlu, say. Ya, neraka itu udah tersedia untuk dia. Santailah kau. Iya kan? Itu pilihan. Setiap orang itu menanggung tanggungannya masing-masing. Kenapa sibuk kali mau mengkristenkan orang, menginikan orang? Alah, Kristen juga kalau nggak betul ya jadi abal-abal untuk apa? Coba lah aku tengok dong. Ya, aku tengok dulu tuh kayak itu yang di TikTok itu kayak isi siapa Yuda apa isi Iskariot tuh. Kalau jadi Kristen tuh kayak gitu ya abal-abal. Untuk apa? Itu nggak kemana itu. Tuhan Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kita pun kalau melabeli diri kita Kristen, tapi kita tidak melakukan kehendaknya, kita sama aja kayak RT 6. Sama-sama dihakimi. Selau aja. Salam tidur. Gitu loh, aku tuh gitu cara pandang kita. Santai loh woi, santai. Ya, laki bini kau pun gak ada tanggunganmu, anak kau pun bukan tanggunganmu, dirimu itu tanggung sendiri. Ya, jadi jangan terlalu sibuk kalau, anak aku begini, ini aku, nggak usah, santai. Ya, kalau memang dia kan semua orang kan adil, dikasih otak ya, dikasih akal, bukan otak ya, karena anjing juga punya otak tapi kan nggak berakal ya kan. Semua orang kan dikasih akal, dikasih hati nurani gitu loh. Biarkan mereka memilih Tuhan yang benar sesuai dengan akal mereka. Kalau mereka tidak menggunakan akal mereka kan hukuman telah lama tersedia kata Alkitab. Betul toh? Nah itu, jadi biarin aja. Udah aku bilang ya, Kristen mau cuma 5 biji pun kalau betul udah aman kita gitu loh. Nggak perlu banyak-banyak mayo-mayoan.
Tapi nggak beres semua, bahkan jadi batu sandungan bagi yang benar-benar Kristen. Ya toh, itu banyak loh. Ya, daripada jadi batu sandungan, biarkan dia pindah agama. Aku aja kayak gitu. Kalau ya tiap hari gosip, tiap hari doxing, masukkan dia Tuhan ke agama lain. Udah gitu aja di pikiranku. Ya maksudnya begini ya, misal ya yang kayak di TikTok itu kan, yang agak nggak jelas itu, ya kita bilang Tuhan kembali, doa kita ya, doa saya ya, Tuhan luruskanlah jalan dia gitu. Kalau nggak mau lurus, masukkan aja langsung ke jurang. Itu loh, serahkan ke iblis dalam nama Tuhan Yesus. Salam dari Malaysia support. Thank you Kak J. Ya, salam Kak J Sky. Ya, aku di Malaysia loh bang. Temu kita yuk bang, di Saalap kita makan durian kita. Itu ya teman-teman ya. Jadi nggak penting kalau Kristen itu kalau salah dibelain, jangan teman-teman ya. Semua orang memikul tanggungannya masing-masing. Anak kau itu nggak kau pikul tanggungannya, bapak kau juga nggak kau pikul tanggungannya. Makanya kau kasih tahu itu sama dokter Tirta itu, dia masuk agama sebelah gara-gara takut bapaknya masuk neraka kata orang. Kemana itu? Kan botol gitu loh. Salam juga Kak Gwen, salam semuanya. Itu ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus ya dia diselamatkan. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya dia binasa itu. Jadi nggak perlu khawatir akan apapun. Ya teman-teman. Aku juga selalu berpikir positif ya. Tuhan itu nggak mungkin nggak punya cara. Karena kan dia punya kehendak semua orang diselamatkan toh. Ya, berarti dia punya banyak cara untuk menyelamatkan orang-orang yang dia kasihi. Semua manusia dikasihi sama Tuhan Yesus. Ya, bagaimana caranya biar dia. Tapi tugas kita sebagai orang Kristen yang udah saya bilang kemarin, tugas kita hanya memberitakan Injil itu. Dia mau terima, terserah. Dia nggak mau terima, itu urusan dia. Gitu loh. Ya kan? Pokoknya kita sebagai orang Kristen ya sama-sama saling mengingatkan aja. Kalau ada saudaramu jatuh ke dalam dosa, tegur di bawah 4 mata. Nggak bisa juga dia ditegur di bawah 4 mata, sampaikan soalannya kepada gereja, lakukan sidang. Nggak juga bertobat, silakan diekskomunikasi, dikeluarkan dari gereja. Itu perintahnya. Salam Kurniadis, salam semuanya. Thank you ya bang apa tadi itu, abang-abang dari Malaysia ya. Thank you. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kali. Aku aja ya lucu-lucuan aja. Hanya tentara Romawi yang bisa membun-bun Tuhan Kristen. Jangankan tentara Romawi, kau pun bisa. Masalahnya kan dia bangkit. Itu yang tidak bisa dilakukan sama Tuhanmu atau Tuhan manapun. Kalau masalah dibun-bun itu nggak usah khawatir. Yesus bisa bangkit lagi. Itu loh, terlalu sepele. Dibun-bun aja kok repot kok. Nggak ada hebat-hebatnya membun-bun. Ular kobra di India sana, berapa banyak yang dibun-bun? Gandeng yang ada di tol-tol sana, berapa banyak yang dibun-bun? Cobalah kau. B aja dibun-bun itu nggak hebat ya. Kau datang membun-bun entah siapa pun. Si Borotipe ini, nggak ada hebat-hebatnya itu. Rusa pun bisa melakukan itu, buaya, harimau, B aja, sekelas binatang aja bisa melakukannya. Terus di mana hebatnya yoga? Yang hebat itu adalah bangkit. Nah, macam itulah maksud aku. Jadi membumbun tuh tadilah hebat-hebatnya. Korang pun bisa lah ambil belatis metong ya kan, tapi bisa bangkit dari kematian. Ini yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Begitu ya. Hanya tentang B aja. Seandainya kau pun ada di zaman itu, kau lakukan B aja sama Tuhanku. Tuhanku hidup lagi.
Itu baru keren. Tapi yang menyedihkan itu adalah ketika mati gara-gara rakus, diracuni, ya, gak bangkit-bangkit. Aduh Tuhan, dimakamkannya pun, dikuburkannya pun tunggu berhari-hari. Sedih. Itu yang sedih, ya. Udah meninggal, terus nggak mau keluarganya memakamkannya. Itu sebenarnya yang paling menyedihkan, ya. Gak ada yang peduli sama mayatnya sampai diiler kayak gitu. Sedih lah. Bangkit enggak, dikuburkan secara terhormat pun enggak. Astaga. Nampak kali saudaranya itu, keluarganya itu nggak ada yang peduli. Sibuk sama yang lain. Yesus kayak zombie ya bisa bangkit. Gak ada zombie, itu kebanyakan nonton film kau. Pantes dongeng aja kau percaya. Zulkarnain. Ya, dongeng dari Zoroaster aja kau percaya sebagai iman. Wajarlah zombie aja kau percaya. Karena emang SDM kau rendah kali, ya. Zulkarnain itu nabi yang mana ya? Dari negara mana ini Zulkarnain ini? Bangsa apa ini Zulkarnain? Siapa yang sunat nodok Tuhan? Oh, namanya Simeon. Ada itu di Lukas. Nah, yang nyunat ini kau siapa? Nonot nabi kau. Gobur. Ya, kalau itu ada Simeon itu yang menyunatnya ada di dalam. Nah, kalau nabi kau siapa yang nyunat? Kutanya dulu, bapak dia nggak ada, kakek dia udah meninggal. Nah, siapa yang nyunat dia? Kau tanya lah itu. Jangan nggak disunat dia. Kau tanya dulu siapa yang nyunat. Masa nggak ada jelas-jelasnya? Siapa yang nyunat dia? Jangan dia nggak disunat. Kalau nggak ada yang nyunatnya, jangan nggak disunat dulu. Siapa bengkongnya? Oleh apologi Kristen bersama dengan beberapa yang kemudian menanyakan iman Kristen kepada mereka, dan kita sudah dengarkan apa yang mereka bicarakan. Tentunya banyak poin yang pastinya menjadi berkat dalam kehidupan kita, memberikan kita pengertian baru, memberikan kita pemahaman baru, membuka wawasan kita, dan pastinya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, satu pertanyaan unik dari apologi Kristen di video awal, kenapa sih kamu mau menyembah Tuhan gitu loh. Dan kita sudah dengarkan jawaban seorang bapak di video tadi, ya. Dan dari pertanyaan ini, ya, kita perlu mengingat bahwa di dalam Kristen sendiri, ya, orang Kristen menyembah Tuhan itu punya tujuan, ada tujuan tertentu, ya. Tujuan utama orang Kristen menyembah Tuhan karena Tuhan itu layak disembah, ya. Itu alasan pertama. Dan kedua, ya, karena Tuhan adalah pencipta manusia itu sendiri, ya. Tuhan yang memberikan hidup kepada manusia sehingga manusia wajib menyembah Tuhan, ya. Itu hal yang kedua, saudara dalam Tuhan. Hal yang berikutnya adalah karena manusia tidak mampu melakukan apapun, ya, atau dengan bahasa lain tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak campur tangan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, kalau Tuhan tidak memberkati manusia, tidak memberkati pekerjaan manusia, maka Tuhan tidak apa-apanya. Manusia tidak ada apa-apanya gitu lah. Jadi manusia ini memiliki ketergantungan kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan yang mengatur kehidupan manusia. Jadi Tuhan layak disembah, ya. Dan saudara dalam Tuhan, manusia juga mengalami kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan, di mana Tuhan sendiri, ya, datang ke dunia ini dalam diri Yesus, ya, memberikan pengharapan iman kepada orang Kristen bahwa orang yang hidup dalam Kristus maka mereka akan hidup kekal dalam kerajaan surga. Dan ada jaminan untuk itu, ya. Yesus sendiri memberikan dirinya sebagai jaminan penebusan bagi umat percaya. Orang Kristen sudah ditebus oleh Tuhan Yesus
dengan kasihnya yang besar. Ya. Jadi itu alasan-alasan kenapa orang Kristen menyembah Tuhan. Sebenarnya masih banyak alasan lain. Ya, saudara nanti bisa bantu jelaskan alasan Kristen menyembah Tuhan di kolom komentar ya. Silahkan tulis komentar saudara. Dan hal yang terpenting adalah di setiap momen kehidupan orang Kristen wajib memuliakan Tuhan, wajib bersyukur kepada Tuhan, dan wajib percaya bahwa Tuhan adalah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya. Dan sebagai orang Kristen juga kita harus bersyukur di mana Tuhan sendiri datang ke dunia ini membawa keselamatan bagi kita, memberikan kita keselamatan kekal. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita punya jaminan keselamatan di dalam kerajaan sorga. Ya, Yesus sendiri berkata bahwa di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus sudah ke sorga. Jadi kita yang hidup di dalamnya pun pastinya masuk surga. Nah, di video tadi banyak sebenarnya yang mereka bicarakan seputar iman Kristen juga, ya. Mereka juga membicarakan agama mana yang benar gitu loh. Dan di dalam iman Kristen, ya, agama Kristen adalah agama yang benar, ya, di mana Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen, ya, Tuhan yang penuh kasih yang menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, seluruh umat Kristen percaya bahwa agama Kristen adalah agama yang memiliki jaminan iman bahwa orang yang hidup di dalam Yesus pasti masuk surga. Sebagaimana Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal berapa ya? Pasal 14 ayat 6. Ya. Nah, dalam Tuhan saya tidak terlalu panjang lebar memberikan penjelasan melalui video ini. Semoga video ini memberkati kita dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.